Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen ditangkap polisi. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation saat ini adalah Del Pedro Marhaen SH.MH yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif sejak menggantikan Haris Azhar yang merupakan salah satu pendiri dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif organisasi ini. Pada tanggal 1 September 2025, Del Pedro Marhaen ditangkap oleh aparat kepolisian daerah Metro Jaya di kantor Lokataru Foundation di Jakarta Timur. Penangkapan tersebut terjadi pada malam hari dan di luar jam kerja normal yang menimbulkan pertanyaan terkait prosedur hukum yang berlaku. Haris Azhar, pendiri Lokataru Foundation, menanggapi penangkapan tersebut dengan menyatakan bahwa hak konstitusional Del Pedro dibatasi, termasuk larangan komunikasi dengan kuasa hukum dan keluarga, serta penggeledahan kantor tanpa surat perintah resmi. Saat ini, Del Pedro Marhaen menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, menggantikan Haris Azhar yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif dan kini berfokus pada peran sebagai pendiri dan aktivis senior. Apa alasan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation saat ini Del Pedro Marhaen ditangkap polisi? Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada hari Senin malam, tanggal 1 September 2025 atas dugaan penghasutan yang melibatkan pelajar untuk melakukan aksi anarkis melalui media sosial. Penangkapan ini didasarkan pada hasil penyidikan yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 dengan lokasi dugaan peristiwa di sekitar gedung DPR MPR RI dan wilayah Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat. Del Pedro dijerat dengan beberapa pasal, termasuk pasal 160 KUHP tentang penghasutan, pasal 45A ayat 3 Junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, serta pasal 75H Junto pasal 15 Junto pasal 87 Undang-Undang Perlindungan Anak. Tuduhan ini mencakup dugaan penyebaran informasi bohong yang menimbulkan keresahan dan merekrut anak untuk mengakses anarkis. Namun, penampakan ini menuai kritik dari Lokataru Foundation dan aktivis HAM Haris Azhar yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi dan ancaman terhadap kebebasan sipil serta demokrasi. Mereka juga mengungkapkan adanya pembatasan hak konstitusional Del Pedro, termasuk larangan berkomunikasi dengan kuasa hukum dan keluarga, serta penggeledahan kantor tanpa surat perintah resmi. Hingga saat ini, proses hukum terhadap Del Pedro Marhaen masih berlangsung dan ia tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para komandan, mohon izin kami dari penyidik mencoba menyampaikan secara teknis apa hasil penyidikan kami yang sudah kami lakukan. Kami sudah melakukan analisis terkait dengan akun-akun medsos di media sosial, mulai dari beberapa media sosial. Yang utamanya mungkin kami bisa sampaikan bahwa dimulai dari yang bersangkutan, yaitu tersangka FL, yang bersangkutan melakukan live beserta stitch di akun T, di mana akun live tersebut mendapatkan afiliasi ataupun terrepost sampai hingga 10 juta penonton, sehingga itu yang mengakibatkan datangnya anak-anak. Kenapa? Karena akun TikTok, akun T lebih didominasi oleh anak-anak. Selanjutnya dari peristiwa tersebut kami menemukan ajakan-ajakan untuk turun aksi dari beberapa akun IG, yaitu salah satunya akun dari GM, di mana ini adalah mundur, mohon maaf, mundur lagi di sini. Nah, next.
ini mulai melakukan himbauan-himbauan atau hasutan-hasutan dengan mengikuti ataupun peristiwa sejak 25 Agustus. Untuk 25 Agustus. Next. Dari 25 Agustus kita ketahui bahwa tadi disampaikan Pak Kabid Humas bahwa kami melakukan tindakan kepolisian berupa mengamankan sejumlah massa sebanyak 337 yang didominasi oleh anak-anak. Dari situ kami menemukan bahwa setelah dari pengamanan dan kemudian dipulangkan, ada akun-akun yang mencoba melakukan pengajakan berupa konten-konten flyer yang diminati oleh anak-anak. Karena kenapa? Karena dari hasil pemeriksaan kami, anak-anak yang diamankan di tanggal 25 kembali datang di tanggal 28. Selanjutnya dari ajakan tersebut, kami melihat bahwa ada beberapa grup WAG yang di dalamnya memberikan tutorial bagaimana melakukan pembuatan bom molotov. Hal itu di-share dan ada komposisinya, ada jenis-jenis barangnya. Saat ini kami masih melakukan pendalaman. Selanjutnya, next, pada saat itu juga, setelah ada perbuatan untuk mengajarkan bagaimana cara membuat bom molotov ataupun tata caranya, ada akun-akun yang mencoba memberikan semangat bahwa anak-anak ini boleh datang ke lapangan, boleh melakukan aksi dan akan dilindungi. Makanya akan bersama-sama bersama akun ini untuk bisa melawan petugas. Sebagaimana caption yang sudah dikolaborasi. Kalau kita lihat bahwa kolaborasi ini, antara kolaborasi ini itu saling terkait antara akun yang satu dengan akun yang lain. Ini hanya spill beberapa akun, akan terlihat hubungannya antara akun yang satu dengan akun yang lain. Antara akun hub yang melakukan pelaksana aksi dengan akun hub sebagai tim pendukung. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, dari sini kami juga sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mana melakukan tutorial, dan dari hasil analisis digital forensik kami menemukan bahwa yang bersangkutan juga sebagai koordinator untuk menempatkan titik-titik di mana bom molotov bisa diambil. Jadi yang bersangkutan dijuluki Profesor R. Yang bersangkutan melakukan koordinatif antara logistik yang berkaitan dengan alat-alat ataupun bahan-bahan molotov. Ini baru spill beberapa, masih banyak ribuan grup WA ataupun chat di dalamnya yang masih kami lakukan analisis secara forensik. Next. Ini peristiwa-peristiwa dampak di mana di Undang-Undang ITE mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi sudah terjadi dan secara material, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa kami penyidik berkeyakinan penerapan pasal kami sudah lakukan, dan penetapan untuk 6 orang tersangka kami yakini pelaksananya sudah memenuhi alat bukti. Demikian kemudian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.